Shalom Bible lovers. Siapa yang akan merasa bahagia atau akan bahkan bertahan kalau dia setiap hari harus mengalami bulian? Tentu saja di antara kita tidak ada yang menyukai hal ini, kecuali yang memang mereka-mereka yang suka membuli orang atau bisa kita sebut sebagai predator, ya. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada saudara hal yang patut mendapat perhatian di negeri kita ini tentang sebuah pembulian yang berlangsung bertahun-tahun menurut kabarnya, ya, menurut apa yang saya baca. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara supaya Anda juga bisa membantu agar hal ini bisa diproses oleh pihak yang berwajib, ya, sehingga korbannya juga bisa mengalami pemulihan secara secara psikologi, ya, dan hal semacam ini juga tidak terjadi lagi di Nusantara Indonesia ini yang sangat kita cintai, yang memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang tentu saja menentang semuanya itu. Belum lagi kalau ditambah dengan norma-norma agama, tentu saja itu juga akan semakin nampak ketidakbenarannya, ya. Oke, jadi kita akan menyaksikan satu tulisan dari seseorang yang berkata bahwa dia dibully bertahun-tahun di sebuah lembaga. Ya, sebelumnya mungkin Anda yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang, ya. Saya mendapatkan berita ini dari sebuah akun Instagram, ya, Wanda Ponika, dan rupanya ini juga sudah disebarkan oleh beberapa orang. Saya akan bacakan rilis pers Rabu 1 September 2021. Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat. Pelaku korban sama-sama pria. Wow. Tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah sakar dicoret spidol oleh mereka. Itu salah satu kutipan. Yang terhormat Presiden Jokowi, saya seorang pria berinisial MS. Hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat. KPI itu yang suka sensor-sensor, ya, teman-teman, ya. Yang pernah saya temukan pernah saya nonton sekali di film SpongeBob, ya. Mereka sensor bahkan si siapa itu yang Squirrel itu yang apa ini? Yang ada hewan kecil itu katanya dari Texas, saya lupa namanya. Dia pun disensor, ya. Itu aneh. Dan ini terjadi di KPI. Lalu dikatakan menunaikan tugas dari pimpinan lalu menerima gaji sebagai hak saya dan membeli susu anak sematawayang saya. Sepanjang 2012 sampai 2014, selama 2 tahun saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makanan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi dan membuat saya tak berdaya. Padahal kedudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja. Tapi mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Sejak awal saya kerja di KPI Pusat pada 2011 sudah tidak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa saya lawan. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Ya.
Tahun 2015, mereka beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelajangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah sakar saya memakai spidol. Kejadian ini membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI pusat? Sindikat macam apa pelakunya? Bahkan mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi ini. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online. Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina. Saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah. Harus begini bangetkah dunia kerja di KPI di Jakarta? Kadang di tengah malam saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas. Diriku tak sama lagi usai kejadian itu. Rasanya saya tak ada harganya lagi sebagai manusia. Sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Saya tidak tahu apakah para pria peleceh itu mendapat kepuasan seksual saat beramai-ramai menelanjangi dan memegangi kemaluan saya. Yang jelas saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk istri, ibu, dan anak saya tercinta. Tahun 2016, karena stres berkepanjangan, saya jadi sering jatuh sakit. Keluarga saya sedih karena saya sering tiba-tiba gebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa sebab. Saat ingat pelecehan tersebut, emosi saya tak stabil. Makin lama, perut terasa sakit, badan saya mengalami penurunan fungsi tubuh, gangguan kesehatan. 8 Juli 2017, saya ke rumah sakit Pelni untuk endoskopi. Hasilnya saya mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada 2017, saat acara BIMTEK di Resort Prima Cipayung, Bogor, pada pukul 1.30 WIB, saat tidur mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama-sama menertawai seolah penderitaan saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satupun yang membela saya? Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga para pelaku tak diberi sanksi? Di mana keadilan untuk saya? 11 Agustus 2017 saya mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email. Pada 19 September 2017 Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang saya alami sebagai kejahatan atau tindak pidana. Maka Komnas HAM menyarankan saya membuat laporan kepolisian. 2017, karena berobat ke dokter penyakit dalam tak kunjung sembuh, berdasarkan saran keluarga, akhirnya saya ke psikiater di RS Sumber Waras. Dari psikiater, saya diberi obat penelang. Sepanjang 2018, karena tidak kuat dibully dan dimaki, usai tugas kantor selesai, saya sering menyendiri di musola, hanya untuk menangis dalam kesunyian. Kadang saya pulang ke rumah di jam kerja, hanya untuk menghindari perundungan yang tak sanggup saya tanggung. Mereka terus merundung dengan kata-kata kotor dan porno seolah saya bahan hiburan mereka. Tapi karena dimarahi ibu agar bekerja sampai tuntas, saya akhirnya terpaksa kembali ke kantor. Karena saya sering menyendiri di musola, para pelaku memfitnah saya meninggalkan pekerjaan. Padahal saya trauma oleh kebejatan mereka dan tugas kantor selalu saya selesaikan dengan baik. Karena tak betah dan sering sakit pada 2019, saya akhirnya pergi ke Polsek Gambir untuk membuat laporan polisi. Tapi petugas malah bilang, lebih baik adukan dulu saja ke atasan, biarkan internal kantor yang menyelesaikan. Pak Kapolri, bukankah korban tindak pidana berhak lapor dan kepolisian wajib memprosesnya? Akhirnya saya mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis. Saya ceritakan semua pelecehan dan penindasan yang saya alami. Pengaduan ini berbuah dengan dipindahkannya saya ke ruangan lain yang dianggap ditempati oleh orang-orang yang lembut dan tak kasar.
Sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai manusia lemah dan si pengadu. Tapi mereka sama sekali tak disanksi. Dan akhirnya masih menindas saya dengan kalimat lebih kotor. Bahkan pernah tas saya dilempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan, dan ditulisi bangku ini tidak ada orangnya. Perundungan itu terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh. Saya makin stres dan frustasi, akhirnya berdasarkan saran keluarga, saya konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari. Akhirnya saya divonis mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Bingung menghadapi lingkungan kerja yang penuh predator dan penindas. Akhirnya di kantor saya hanya bisa curhat ke Pak Buhul. Dia sopirnya komisioner KPI Pusat, Bu Nuning Rodiah. Saya butuh teman bicara di kantor. Sebab pasca pemindahan saya ke ruangan lain, nyatanya tidak mengakhiri perundungan yang dilakukan para pelaku. Karena perundungan terus terjadi dan saya makin lemah, sering sakit, terhina tiap saat. Pada 2020 saya kembali ke Polsek Gambir. Berharap laporan saya diproses dan para pelaku dipanggil dan diperiksa. Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, begini saja Pak, mana nomor orang yang melecehkan Bapak? Biar saya telepon orangnya. Saya telepon orangnya. Aduh. Saya ingin penyelesaian hukum, makanya saya lapor polisi. Tapi kenapa laporan saya tidak di BAP? Kenapa pelaku tak diperiksa? Kenapa penderitaan saya diremehkan? Bukankah seorang pria juga mungkin jadi korban perundungan dan pelecehan seksual? Saya tidak ingin mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Saya takut jadi korban balas dendam mereka. Terlebih kami berada dalam satu kantor dan membuat posisi saya rentan. Kepada siapa lagi saya mengadu? Martabat saya sebagai lelaki dan suami sudah hancur. Bayangkan, kelamin saya dilecehkan, buah sakar saya bahkan dicoret dan difoto oleh para rekan kerja. Tapi semua itu dianggap hal ringan dan pelaku masih bebas berkeliaran di KPI Pusat. Wahai polisi, di mana keadilan bisa saya dapat? Apakah harus jadi perempuan dulu supaya polisi serius memproses kasus pelecehan yang saya alami? Apakah tangan saya harus dibacok sampai putus atau perut saya diiris berdarah dulu, baru penganiayaan yang saya alami diperhatikan orang lain? Ketidakpercayaan atau ketidakseriusan orang-orang terhadap apa yang saya alami yang membuat saya makin frustasi dan stres. Seolah saya makhluk paling hina dan tidak ada gunanya di muka bumi. Pada Oktober 2020, saya juga mengirim pesan ke pengacara kondang Hotman Paris dan mentalis Deddy Kobuser untuk meminta tolong via DM Instagram. Tapi sayang, mereka berdua tidak merespon. Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat. Pak Jokowi, Pak Kapolri, Menko Polhukam, Gubernur Anies Baswedan, tolong saya. Sebab sebagai warga negara Indonesia, bukankah saya berhak mendapat perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi korban bully dan pelecehan? Mengapa semua orang tak menganggap kekerasan yang menimpaku sebagai kejahatan dan malah menjadikan bahan candaan? Usai lapor atasan, mengapa pelaku tak disanksi? Seperti inikah lingkungan kerja di KPI Pusat? Dengan rilis pers ini, saya berharap Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami. Ya Pak, kami mau membaca ini ya. Saya secara pribadi merasa bahwa apa yang Bapak alami itu harus ditangani. Lanjut ya. Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk resign. Tapi sekarang sedang pandemi COVID-19, di mana mencari uang adalah sesuatu yang sulit. Dan lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar. Kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik? Dan kalau keluar dari kantor yang penuh perundungan, saya takut tidak bisa menafkahi keluarga, terutama anak dan istri tercinta.
Perundungan dan pelecehan seksual yang saya alami sungguh membuat tidak kuat bekerja di KPI Pusat. Tapi saya tidak ingin menambah jumlah pengangguran di negara ini. Untungnya berkat diskusi dengan teman saya yang pengacara, aktivis LSM, saya sedikit menjadi berani untuk bicara. Oleh karenanya, saya bertekad membuka kisah saya ke publik. Berikut nama-nama pelaku dan daftar perbuatan mereka yang mereka timpakan kepadaku. Nama pelaku Rahmat Muslim alias Olim, Divisi Humas Bagian Protokol di KPI Pusat. Perbuatan: selama 2 tahun, 2012 sampai 2014, memaksa saya membelikan makan seolah saya budak mereka. Sering memaki bernuansa sara dan rasis seperti dasar Padang pelit dan mengatakan banci lu. Memimpin penelanjangan dan melecehkan seksual. Merundung secara verbal, memaki, mencemooh, menghina, dan lain-lain. Sembarangan menuduh bapak saya sakit karena semasa hidup makan uang korupsi padahal dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga saya. TKP, KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Gedung Bapeten. Nama pelaku yang kedua, nama pelaku Taufik Setiaji dan Said Gosali, Divisi Visual Data. Perbuatan: sepanjang tahun 2012 sampai 2015, mereka berdua membuli dan mengatakan, bapakmu sakit keras karena kamu anak durhaka. Kamu kok belum nikah? Gak laku ya? Yang ketiga hilang ya. Ini perbuatannya yang ketiga. Pada tahun 2015, pelaku berperan memegangi tangan dan kaki kiri saya, lalu bersama-sama menelanjangi saya di kantor pusat KPI. Di kantor KPI Pusat, sorry. Di lain waktu, namanya Remon ya, juga pernah menendang bangku saya ketika sedang beristirahat sehingga saya merasa terintimidasi dan ketakutan. Pada 2017 di Resort Prima, Cipayung, Bogor, Remon berperan melempar saya ke kolam renang pada pukul 1.30 WIB. 4. Nama pelaku Febri Pratomo, Divisi Visual Data. Perbuatan: pada tahun 2015, pelaku berperan memegang tangan dan kaki kanan saya, lalu secara bersama-sama menendang saya, memukul kepala saya di tangga lantai 5, mengatai saya di grup percakapan kantor dengan ucapan porno dan kalimat kotor. TKP, KPI Pusat di Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bapeten. 5. Nama pelaku Aries Octavius Tanus, Divisi Visual Data. Perbuatan: pada tahun 2015 setelah saya telanjang dan dalam keadaan dikeroyok tak berdaya, Aries berperan mencoret-coret buah sakar saya dengan spidol. TKP, KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bapeten. 6. Pelaku Cahyo Legowo, ex Divisi Visdat, sekarang Divisi Humas Bagian Desain Grafis. Perbuatan: 2015 berperan memfoto kelamin saya yang sudah dicoret dan menyimpan gambar asusila. Saya tidak tahu foto yang masuk kategori pornografi itu sekarang disimpan di mana. Yang jelas saya sangat takut jika foto tersebut disebarkan ke publik karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia. 7. Nama pelaku Teguh Kadarisman, Divisi Visual Data. Perbuatan: tahun 2019, pelaku membuang tas saya sampai keluar ruangan kantor, menyingkirkan bangku kerja saya sampai keluar ruangan kantor dan menulis, bangku ini tidak ada orangnya. TKP, Gedung Baru KPI Pusat, Jalan Insinyur H. Juanda, nomor 36 Jakpus. Dengan rilis pers ini, saya berharap rekan-rekan media dapat memuat kisah ini, bantu saya mempublikasi ini. Barangkali dengan meluasnya cerita saya ini, Komisioner KPI Pusat jadi tergerak hatinya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku dan Polri mau memproses laporan saya. Terima kasih. Penyintas MS, Jakarta, Rabu 1 September 2021. Lalu kemudian banyak sekali yang komentar ya di samping ini.
Pertama si Wanda Ponika yang memposting, mengomentari. Ria Nare, gue bacanya marah banget, kesel. Jadi keinget manusia-manusia pembuli bekas kampus waktu kita S2 gak sih? Semoga mereka nggak begini ya pas di lingkungan kantor. Mental pembuli ini memang akan ke bawah-bawah kalau dibiarin. Jadi keinget pas kuliah S2 di UPH. UPH pun ada ya, pernah dicehin teman kampus secara verbal. Pas ngelapor dan seterusnya itu ya. Pada intinya hampir semua komentar ini, bahkan semua ya, itu mendukung Bapak MS. Gitu. Jadi kepada saudara saya, Bapak MS ya, saya turut prihatin dengan apa yang Bapak alami. Semoga Bapak tetap kuat menjalani kehidupan. Biarlah juga Bapak boleh ditolong untuk pulih kembali secara psikis. Dan kepada pihak yang berwajib, tolong proses orang-orang ini. Ya, dan kepada kita semua, mari kita memiliki rasa empati dan hentikan perundungan. Stop bully, ya. Itu sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Itu melanggar Pancasila. Itu tidak berperi kemanusiaan. Apalagi undang-undang kita ya. Itu juga ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkomentar apa lagi. Adalah ini terjadi di KPI, komisi yang selama ini menangani sensor-sensor tayangan dan lain sebagainya. Lihat ya, mereka bahkan kartun aja mereka sensor. Lucu. Tapi masih terjadi hal yang mengerikan seperti ini. Saya kira itu teman-teman, dan sekali lagi saya berdoa untuk Pak MS ya, supaya Bapak segera pulih. Tuhan memberkati.